akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul Peran dan Tanggung Jawab Auditor Internal dan Auditor Eksternal. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Asarun Najwa dengan NPM akhir 254, yang kedua ada Damai Rasepandan Wangi NPM 257, Yana Aisyah Nur Salsabila dengan NPM akhir 388, Revita Berliana dengan NPM akhir 394, Limas Ayu Ramadhani dengan NPM akhir 397, Romaisa Tiatsani Ataya dengan NPM akhir 399, Adi Febi Arimbi dengan NPM akhir 403, dan yang terakhir ada Marsha Aulia Andita Putri dengan NPM akhir 406. Nah, untuk materi yang pertama yaitu peran auditor eksternal dan juga internal terhadap good corporate governance. Dalam penerapan good corporate governance, mekanisme pengawasan menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa akuntabilitas dan juga transparansi perusahaan. Dua fungsi pengawasan yang utama adalah auditor internal dan juga auditor eksternal. Nah, yang pertama kita membahas mengenai auditor internal. Auditor internal ini berperan membantu direksi dan juga komisaris dalam melakukan pengawasan dan juga pengawasan internal perusahaan. Nah, mereka juga memiliki peran lain yaitu seperti mengawasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal. Kemudian memberikan asuransi atau keyakinan serta konsultasi kepada manajemen. Kemudian memantau kepatuhan dan efisiensi operasional. Dan yang terakhir yaitu serta memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Nah, artinya di sini auditor itu lebih fokus pada proses di dalam perusahaan agar berjalan sesuai aturan dan lebih efektif. Kemudian kita lanjut yang auditor eksternal. Nah, auditor eksternal ini memiliki peran yang berbeda, yaitu memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan yang sudah kita buat. Nah, tugas selanjutnya yaitu meningkatkan kredibilitas informasi keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan juga pihak luar. Dengan begitu, maka selanjutnya yaitu mengkomunikasikan temuan kepada komite audit, dan yang terakhir yaitu memberikan reasonable assurance atas laporan keuangan. Jadi, intinya auditor eksternal ini lebih fokus pada hasil akhir, yaitu laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak eksternal seperti investor dan kreditur untuk melihat laporan keuangan perusahaan kita. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya auditor internal menjaga proses, sedangkan auditor eksternal ini memvalidasi hasil. Keduanya ini bekerja secara berbeda tapi saling melengkapi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan good corporate governance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah akuntabilitas auditor eksternal kepada siapa. Ini merupakan pertanyaan paling mendasar, kepada siapa auditor eksternal itu bertanggung jawab. Jadi, jawabannya adalah yang pertama, auditor bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham. Jadi meskipun auditor eksternal itu dibayar sama manajemen perusahaan ya, cuman tugas utama auditor kan memastikan laporan keuangan itu wajar. Nah, itu penting untuk pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Kenapa ada konstruksi hubungan seperti itu? Poin nomor 2, auditor harus menjaga jarak dari manajemen. Kenapa? Karena manajemen itu kan yang membuat laporan keuangan, sedangkan auditor itu yang memeriksanya. Nah, kalau auditor itu memihak kepada manajemen atau bertanggung jawab kepada manajemen, maka auditor bisa saja bertindak tidak jujur dan tidak objektif. Juga auditor akan muncul konflik kepentingan di mana auditor itu ingin menyenangkan manajemennya. Lalu yang ketiga, komite audit adalah klien utama auditor. Nah, dalam kerangka kerja GCG, auditor itu berkomunikasi langsung dengan komite audit, bukan manajemen. Nah, komite audit itu siapa? Komite audit adalah yang mengawasi, menunjuk, dan juga menilai kinerja auditor. Nah, komite audit itu dan juga auditor
mereka bisa berkomunikasi secara langsung dan rahasia supaya manajemen itu enggak ikut campur. Lalu yang keempat, auditor juga bertanggung jawab kepada publik. Nah, karena laporan audit itu dipakai investor dan juga masyarakat, sehingga auditor itu harus bekerja demi kepentingan umum atau public interest. Jadi kesalahan audit bisa saja merusak kepercayaan pasar. Jadi kegagalan auditor untuk mendeteksi atau melaporkan salah saji material itu punya konsekuensi yang menghancurkan. Nggak cuma buat investor, tapi juga buat kepercayaan pasar. Lalu yang kelima adalah akuntabilitas auditor dijaga oleh beberapa lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan internal atau kantor akuntan yang mempunyai sistem kontrol mutunya sendiri. Lalu yang kedua, lapisan profesional, yaitu auditor harus mengikuti standar dari IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia dan International Auditing and Assurance Standards Board. Lalu yang ketiga adalah hukum, sehingga auditor itu bisa saja dituntut kalau mereka lalai. Dan yang terakhir adalah lapisan regulator. Auditor itu diawasi lembaga seperti Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan Public Company Accounting Oversight Board. Dan yang terakhir, 6, akuntabilitas auditor itu bersifat multidimensi. Jadi kan secara kontraktual mereka itu bertanggung jawab kepada perusahaan, namun secara fungsional mereka bertanggung jawab kepada komite audit. Dan juga mereka bertanggung jawab kepada standar dan etika profesi mereka. Sehingga pada akhirnya, secara sosial dan hukum, mereka itu bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan publik. Kesimpulannya, auditor eksternal itu bekerja untuk mencapai atau menjaga kepercayaan publik. Dan mereka itu nggak bertanggung jawab kepada perusahaan atau manajemennya, tapi mereka bertanggung jawab pada pemegang saham, komite audit, standar profesi, regulator, dan juga masyarakat luas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi auditor internal dalam peningkatan Good Corporate Governance atau GCG. Jadi, ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS ini menggali lebih dalam fungsi auditor internal dalam menilai apakah fungsi auditor tersebut terstruktur dan beroperasi dengan cara yang memastikan independensi dan kompetensinya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi GCG dengan beberapa indikator berikut. Yang pertama adalah independensi organisasional. Jadi, Kepala Audit Internal atau CAA melapor secara fungsional langsung kepada komite audit atau tingkat dewan yang lebih tinggi untuk melindungi fungsi audit internal dari tekanan manajemen dan memungkinkan pelaporan temuan yang objektif. Yang kedua yaitu kepemilikan piagam audit internal yang formal. Piagam ini mendefinisikan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab fungsi audit internal. Kemudian dianggap sebagai bukti bahwa peran fungsi tersebut telah diakui dan didukung secara resmi di tingkat tertinggi organisasi. Yang ketiga yaitu sumber daya dari audit internal. Pengungkapan mengenai pelatihan berkelanjutan atau sertifikasi profesional seperti Certified Internal Auditor atau CIA yang dimiliki oleh staf audit internal dapat dipandang sebagai indikator positif kinerjanya. Yang keempat, ruang lingkup kerja yang komprehensif. Jadi pengungkapan yang menunjukkan bahwa audit internal memiliki mandat yang luas ini akan mendapatkan skor yang lebih tinggi daripada jika lingkupnya hanya terbatas pada audit keuangan atau kepatuhan. Nah, dengan penilaian tersebut, ACGS mendorong perusahaan ASEAN membangun audit internal yang profesional dan independen. Audit internal kini tidak hanya mengawasi kepatuhan, namun juga menjadi mitra strategis yang membantu memperkuat GCG dan mencapai tujuan perusahaan.
Selanjutnya ada Asian Corporate Governance Scorecard atau ACGS menegaskan bahwa auditor, baik internal maupun eksternal, harus memiliki komunikasi yang langsung, terbuka, dan independen dengan dewan direksi atau komite audit. Komunikasi ini berfungsi sebagai mekanisme checks and balance agar proses pengawasan berjalan secara efektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan manajemen. Komite audit diharapkan tidak hanya menerima laporan audit secara formal, tetapi juga secara aktif meninjau dan membahas hasil audit eksternal. Pembahasan tersebut mencakup kualitas prinsip akuntansi yang digunakan, bukan hanya kepatuhannya terhadap standar, serta kemungkinan adanya perbedaan pendapat atau kendala antara auditor dan manajemen. Di sisi lain, audit internal juga harus menyampaikan temuan signifikan secara berkala, terutama yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian internal dan tindak lanjut atas rekomendasi audit. Informasi ini menjadi dasar bagi Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan. Adanya pertemuan private antara auditor dan komite audit, serta mekanisme eskalasi langsung ke Dewan menjadi indikator kuat efektivitas pengawasan. Mekanisme ini memastikan bahwa isu-isu penting tidak berhenti atau terkubur di tingkat manajemen. Transparansi dan efektivitas pelaporan tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam menerapkan good corporate governance secara substansi, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan pemangku kepentingan. Selanjutnya, integrasi peran auditor dalam GRC. GRC sendiri adalah pendekatan terintegrasi untuk memastikan organisasi berjalan secara etis, aman, dan sesuai aturan. GRC terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama governance atau tata kelola, di mana sistem pengawasan dan pengembalian keputusan organisasi dilakukan oleh Dewan Direksi dan Manajemen Puncak untuk menentukan visi dan strategi perusahaan, kebijakan perusahaan, struktur pengendalian. Yang kedua, risk management atau manajemen risiko, yaitu proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko. Risiko bisa berupa risiko keuangan, risiko operasional, risiko reputasi, risiko teknologi. Yang ketiga, compliance, yaitu memastikan perusahaan patuh terhadap undang-undang, standar industri, kebijakan internal. GRC bukan merupakan departemen tunggal, melainkan kapabilitas terkoordinasi. Selanjutnya, peran auditor dalam kerangka GRC. Yang pertama, auditor internal, yaitu bekerja di dalam perusahaan tetapi tetap independen, memberikan hasil independen, mengevaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko. 2. Auditor eksternal, yaitu berasal dari luar perusahaan, misalnya kantor akuntan publik, memberikan asuransi independen dari luar organisasi, memverifikasi kewajaran dan kepatuhan. Jadi saya akan menjelaskan tentang 3 lini pertahanan. Nah, model 3 lini itu merupakan pembaruan dari model pertahanan 3 lini yang lama. Nah, ini tuh sebuah kerangka kerja konseptual yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors. Nah, untuk menjelaskan dan memperjelas peran dan juga tanggung jawab dalam manajemen risiko dan pengendalian. Nah, model ini itu secara luas diadopsi oleh organisasi di seluruh dunia karena kesederhanaannya dalam memetakan fungsi-fungsi tata kelola yang berbeda. Nah, model ini terdiri dari 3 kelompok peran utama. Yang pertama, lini pertama itu peran manajemen operasional, yang mana lini pertama adalah manajemen yang secara langsung memiliki dan mengelola risiko. Jadi, para manajer dan karyawan di unit bisnis atau fungsi pendukung yang membuat keputusan sehari-hari yang menciptakan atau memodifikasi risiko. Jadi mereka tuh bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang melekat dalam area mereka, serta menerapkan dan memelihara pengendalian internal sebagai dari aktivitas normal mereka. Nah, lalu lini kedua yaitu peran manajemen risiko dan kepatuhan. Nah, jadi lini kedua ini itu terdiri dari fungsi-fungsi yang memberikan keahlian, dukungan, pemantauan, dan juga tantangan terkait manajemen risiko. Jadi fungsi-fungsi ini itu terpisah dari lini pertama dan membantu memastikan bahwa risiko itu dikelola secara efektif. Contoh fungsi kedua
Contoh fungsi lini kedua ini itu termasuk Departemen Manajemen Risiko, fungsi kepatuhan, fungsi pengendalian internal, pengendalian kualitas, dan fungsi keamanan informasi. Jadi mereka tuh menetapkan kerangka kerja, kebijakan, dan juga alat untuk manajemen risiko, serta memantau implementasinya oleh lini pertama. Jadi mereka tuh memberikan pengawasan tapi tidak memiliki tanggung jawab utama atas kepemilikan risiko. Lalu lini ketiga yaitu peran audit internal. Jadi lini ketiga ini adalah fungsi audit internal. Peran audit internal adalah memberikan jaminan yang independen dan objektif kepada Dewan Direksi dan manajemen senior mengenai efektivitas tata kelola manajemen risiko dan juga pengendalian internal, termasuk cara lini pertama dan kedua mencapai tujuan mereka. Posisi mereka sebagai lini ketiga itu menekankan independensi mereka dari tanggung jawab manajemen operasional. Jadi mereka tuh tidak merancang atau mengimplementasikan pengendalian peran lini pertama dan kedua, tapi mereka itu mengevaluasi apakah pengendalian tersebut itu telah dirancang dengan baik dan beroperasi secara efektif. Jadi ketiga lini ini itu adalah badan pengelola atau Dewan Direksi dan Komite Audit dan Manajemen Senior yang bertanggung jawab atas pengawasan keseluruhan kerangka kerja. Audit eksternal itu berada di luar struktur organisasi ini tapi berinteraksi dengan mereka untuk memberikan jaminan tambahan kepada pemangku kepentingan eksternal, terutama atas pelaporan keuangan. Jadi model 3 lini itu memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan mengenai akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa manajemen risiko itu bukanlah tanggung jawab satu departemen saja, tapi melainkan tanggung jawab semua orang dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda di setiap lini. Model ini juga itu secara jelas memposisikan audit internal sebagai penilai independen dari keseluruhan sistem yang melaporkan langsung ke puncak organisasi. Kemudian ada peran auditor dalam lini ketiga. Nah, di sini auditor itu berperan sebagai pihak yang memberikan jaminan independen dan objektif atas pengelolaan risiko dalam organisasi. Yang berbeda dengan tugas lini pertama, contohnya seperti manajemen operasional yang memiliki tugas sebagai pengelola dan mengendalikan risiko sehari-hari. Dan auditor dalam lini ketiga ini juga berbeda dengan lini kedua seperti manajemen risiko dan kepatuhan yang bertugas untuk membuat kebijakan dan kerangka pengendalian. Nah, di sini audit internal itu tidak ikut mengelola risiko tetapi mengevaluasi apakah kedua lini tersebut sudah bekerja secara efektif. Lalu, selanjutnya tugas utama dari audit internal ini yang pertama adalah menilai apakah lini pertama itu sudah melakukan identifikasi risiko dengan benar, kemudian menilai risiko secara tepat. Lalu yang ketiga juga menilai apakah lini pertama ini sudah mengendalikan risiko secara efektif. Lalu tugas utama audit internal yang kedua itu adalah mengevaluasi apakah lini kedua itu sudah merancang sistem manajemen risiko yang memadai, dan juga apakah lini kedua itu sudah membuat kebijakan dan prosedur yang mendukung pengendalian. Lalu tugas utama audit internal yang terakhir itu adalah melaporkan hasil evaluasi kepada Dewan Direksi dan Komite Audit sebagai bentuk dukungan terhadap fungsi pengawasan. Nah, cuman di sini poin terakhir itu ada poin penting di independensi. Nah, di sini agar lebih objektif, audit internal itu tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional dan juga tidak boleh membuat atau menjalankan pengendalian, dan juga harus menghindari self-review treat atau menilai pekerjaan sendiri. Namun, mereka itu boleh memberikan saran atau konsultasi dengan perlu digarisbawahi bahwa tanggung jawab akhir itu tetap berada di pihak manajemen. Begitu.
Selanjutnya ada sinergi audit internal dan eksternal. Perbedaan peran mendasar audit internal yaitu fokus pada manajemen risiko dan pengendalian internal, membantu manajemen memperbaiki proses, bersifat kelanjutan atau sepanjang tahun, dan bertanggung jawab kepada manajemen serta dewan direksi. Sedangkan audit internal ini memberikan opini atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen dari luar perusahaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pihak luar, seperti investor, kreditur, dan lain-lain. Sinergi ini terjadi ketika audit internal dan eksternal berkoordinasi dengan cara berbagi informasi tentang resiko, menyelaraskan rencana audit, menghindari duplikasi pekerjaan. Contohnya, jika audit internal sudah memeriksa sistem persediaan dan hasilnya baik, auditor eksternal bisa menggunakan sebagian hasil tersebut, seperti setelah menilai kompetensi lain dan independensinya. Peran komite audit yang bertugas untuk memastikan tidak ada celah pengawasan, menghindari tumpang tindih pemeriksaan, dan menjaga independensi masing-masing auditor. Jadi walaupun bekerja sama, audit internal dan eksternal tetap memiliki tanggung jawab dan independensinya masing-masing. Manfaat sinergi. Jika sinergi berjalan dengan baik, maka pengawasan lebih efektif, pengendalian internal lebih kuat, serta biaya audit bisa lebih efisien, dan juga risiko kesalahan atau kecurangan lebih cepat terdeteksi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi